Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Tak bisa dipungkiri, Stefano Pioli tampil luar biasa membawa Milan melakoni rentetan hasil positif sepanjang musim ini. Terlepas dari kegagalannya di Coppa Italia, namun pelatih 55 tahun itu berhasil membawa Milan bercokol di puncak klasemen Liga Italia. Kesuksesannya membawa Milan melaju kencang musim ini juga patut diapresiasi, apalagi jika mempertimbangkan beberapa faktor X dalam beberapa bulan terakhir, di mana ia tak bisa menurunkan komposisi terbaiknya di beberapa pertandingan terakhir, karena rentetan cedera dan badai COVID-19 yang melanda anak asuhnya. Kondisi itu serta-merta membuat Pioli harus merotasi beberapa pemainnya. Beberapa rotasi cukup berhasil seperti Calabria yang dimainkan sebagai gelandang bertahan, serta Rafael Leao yang di pertandingan terakhir dimainkan sebagai trequartista. Akan tetapi eksperimennya dengan memainkan Meite sebagai playmaker di laga melawan Atalanta jelas adalah eksperimen yang gagal. Selain itu, pada pertandingan melawan Bologna, taktik pergantian pemain yang ia lakukan juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Ia menarik keluar Ante Rebic dari sayap kiri dan menggantikannya dengan Mario Mandzukic. Pergantian yang membingungkan, sebab Mandzukic dengan usia 34 tahun tentu saja tak lagi memiliki kondisi fisik untuk memainkan dua peran menyerang dari sisi sayap sekaligus membackup Theo Hernandez. Jika tujuannya untuk menyegarkan sisi sayap, kami pikir Jens Peter Hauge layak dikedepankan karena punya kecepatan yang lebih baik dari Mandzukic. Hal yang sama juga berlaku ketika Pioli lebih memilih menurunkan Rade Krunic untuk bermain di belakang Zlatan Ibrahimovic. Padahal di bangku cadangan ia masih memiliki Daniel Maldini. Usia boleh mendekati kepala 4, tetapi bintang AC Milan Zlatan Ibrahimovic seakan tak mau berhenti menunjukkan aksi memukulnya di atas lapangan hijau. Selama ini Ibrahimovic memang dikenal sebagai salah satu pemain yang kerap mencetak gol dengan proses tak biasa. Tak jarang pemain asal Swedia itu melakukan gerakan akrobatik kala membobol gawang lawan. Hal inilah yang ia lakukan dalam sesi latihan Milan baru-baru ini. Melalui akun Instagramnya, Ibrahimovic mengunggah video saat ia mencetak gol sensasional dalam sesi latihan tersebut. Ibrahimovic mencetak gol tendangan akrobatik menyambut sebuah free kick. Ibrahimovic yang berdiri di tiang jauh memutuskan terbang dan mengangkat kakinya menyerupai ninja untuk kemudian menendang bola menjadi gol. AC Milan saat ini tengah memimpin klasemen Liga Italia dengan raihan 46 poin hingga pekan ke-20. Mereka unggul 2 angka dari pengungtitnya Inter Milan. Berbagai pihak terutama para haters AC Milan di luar sana mengklaim bahwa keberhasilan Rossoneri memuncaki klasemen Liga Italia musim ini tak lepas berkat hadiah penalti. Berdasarkan data yang dilansir dari transfermarkt.com, Milan musim ini memang sudah mengemas 14 penalti dari 20 laga yang mereka mainkan. Dari jumlah itu, para haters Milan menyebut Rossoneri terlalu sering menggosok voucher penalti. Tapi benarkah Milan sering mendapatkan voucher penalti? Dalam artian mereka kerap diuntungkan lewat pemberian tendangan 11 meter oleh wasit. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Dwi Wijatmiko dari Bola Sport yang telah memberikan ulasan yang sangat detail terkait hal ini. Dalam ulasan tersebut, dari 14 penalti yang didapatkan Milan, hanya ada 2 penalti yang kesannya meragukan. Yang pertama adalah saat Milan bermain imbang 3-3 dengan AS Roma. Pada laga itu Milan mendapatkan penalti ketika Hakan Calhanoglu dianggap wasit Piero Giacomelli dilanggar oleh Gianluca Mancini. Keputusan Giacomelli pantas diperdebatkan karena tayangan ulang memperlihatkan tidak ada kontak antara Calhanoglu dan Mancini. Namun muncul dugaan Giacomelli seperti menebus dosa karena sebelumnya juga memberikan penalti buat AS Roma, padahal Ismail Benacer tidak melanggar Pedro Rodriguez. Penalti kedua yang juga meragukan adalah saat Milan bersua Fiorentina. Pemain La Viola Martin Caceres memang terlihat menghalang-halangi atau mendorong Theo Hernandez yang coba mengecohnya. Akan tetapi jatuhnya Hernandez juga dianggap berlebihan sehingga pemberian penalti dapat diperdebatkan. Namun meskipun sedikit kontroversial, insiden semacam ini memang sudah jamak berbuah penalti. Selebihnya 12 penalti yang didapatkan Milan adalah sah. Penalti pertama Milan saat melawan Bologna di pekan perdana tak usah diperdebatkan karena Ismail Benacer jelas dilanggar Riccardo Orsolini dan review VAR memastikan kontak terjadi di dalam kotak penalti. Di pekan kedua saat melawan Crotone, Ante Rebic juga terlihat jelas dilanggar oleh Luca Marone. Demikian pula penalti yang didapatkan Milan saat kontra Inter Milan, di mana Zlatan Ibrahimovic diterjang dari belakang oleh Alexander Kolarov. Selanjutnya di pekan ke-7 melawan Hellas Verona, Frank Kessie jelas dilanggar Matteo Lovato dari belakang.
Kendati kemudian penalti Ibra justru melambung dan menembak burung. Selanjutnya laga melawan Fiorentina, di mana Milan mendapatkan 2 penalti. Seperti penjelasan sebelumnya, penalti kedua Milan mungkin meragukan, tapi penalti pertama sangat sah. Karena Alexis Saelemaekers memang dilanggar dari belakang saat hendak menembak dan tinggal berhadapan dengan kiper. Pada pekan ke-10 saat melawan Sampdoria, Milan kembali mendapat penalti. Tapi keputusan wasit tak perlu diragukan karena bola jelas mengenai tangan Jakubienko. Saat melawan Lazio di pekan ke-14, penalti juga diberikan wasit untuk Milan karena Petric melakukan handball plus melanggar Ante Rebic. Pada pekan ke-15 melawan Benevento, Rebic seperti bertabrakan dalam situasi 50-50 dengan Alessandro Tuiwa. Tetapi tangan lambat memperlihatkan Ante Rebic lebih dulu mendapatkan bola. Menghadapi Torino di pekan ke-17, Brahim Diaz jelas dilanggar Andrea Belotti, tetapi wasit butuh VAR untuk memastikan memberikan penalti. Di pekan ke-18 saat melawan Cagliari, jelas ada kontak dari belakang terhadap Ibrahimovic yang tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Akhirnya di pekan ke-20, 2 penalti AC Milan saat melawan Bologna juga sah. Jersey Rafael Leao memang ditarik oleh Michel Dix. Dan Adama Soumahoro jelas-jelas membuat handball dengan 2 tangan ala pemain bola voli. Lantas pertanyaannya, jika 2 dari 14 penalti yang didapat AC Milan karena menggosok voucher kemudian dieliminasi, apakah akan merubah perolehan poin AC Milan? Jawabannya tidak sama sekali. AC Milan bermain imbang 3-3 dengan AS Roma. Andai penalti Milan dieliminasi, Rossoneri mungkin kalah 2-3. Tapi perlu diingat bahwa wasit juga memberikan penalti yang meragukan untuk AS Roma, sehingga hasil pertandingan bisa menjadi 2-2 dan kedua tim masing-masing mendapatkan 1 poin. Waktu melawan Fiorentina, Milan menang 2-0, dan jika penalti kedua Milan di laga itu dieliminasi, Milan tetap menang 1-0, dalam artian tetap mendulang 3 poin. Oleh karena itu, teruntuk para haters AC Milan yang budiman, dengan ulasan singkat ini, masih pantaskah tim kesayangan kami kalian klaim sebagai raja voucher penalti di Liga Italia? Silahkan tulis komentarmu di bawah. Usai kalah telak dari Atalanta, Milan harus segera bereaksi dan meraih kemenangan untuk mendongkrak kepercayaan diri mereka. Untungnya tim asuhan Stefano Pioli mampu melakukannya dengan membawa pulang 3 poin dari kandang Bologna. Ini adalah kedua kalinya Milan bereaksi dengan cepat usai mengalami kekalahan. Mendulang poin dari tim-tim kecil menjadi sangat krusial bagi Milan dalam perjalanan mereka meraih titel Scudetto. Mengingat Stefano Pioli kurang memiliki pemain dengan pengalaman dan mental juara seperti pemain-pemain yang dimiliki Inter dan Juventus. Saat ini Milan masih bercokol di puncak klasemen dengan raihan 46 poin, unggul 2 poin dari Inter dan 7 poin dari Juventus. Dan di 2 pertandingan ke depan, kans AC Milan untuk memperlebar jarak dari 2 rival mereka tersebut sangat terbuka lebar. Milan akan menjamu Crotone di San Siro dan selanjutnya melawat ke kandang Spezia. Sementara Inter Milan akan bertandang ke markas Fiorentina dan selanjutnya menjamu Lazio di Giuseppe Meazza. Setelah 2 pertandingan itu, Milan dan Inter akan kembali saling sikut di pekan berikutnya. Oleh sebab itu, Milan harus bisa memaksimalkan momen ini dengan meraih poin penuh saat melawan Crotone dan Spezia. Sebab jalan Inter Milan menuju derby jelas lebih berat ketimbang Milan. Belum lagi konsentrasi tim asuhan Antonio Conte juga akan terbelah, karena tersisip 2 laga panas yang harus mereka lakoni terlebih dahulu, yakni leg pertama dan leg kedua melawan Juventus di semifinal Liga Italia. Di sisi lain, seperti halnya Inter Milan, Juventus juga sudah ditunggu 2 laga berat di Liga Italia, yakni menjamu AS Roma dan bertandang ke markas Napoli. Tanpa mengecilkan peluang Inter dan Juventus untuk mengalahkan lawan-lawan mereka di 2 pertandingan berikutnya. Namun bagi Milan ini bisa saja menjadi momen krusial yang akan sangat menentukan langkah mereka dalam perburuan Scudetto musim ini.